Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para sahabat sambil utara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Sambil Utara Official. Mari kita memanjatkan rasa puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sambil rahmatullah Subhanahu wa taala, tema di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kaidah yang penting dalam mengamalkan sunnah. Dan di bab ini kita akan membicarakan tentang definisi, ya, definisi yang telah disebutkan dalam pembahasan yang kemarin. Disebutkan bahwasanya sunnah juga dapat didefinisikan, ya, dengan lawan dari kata bid'ah. Definisi ini muncul setelah generasi para sahabat tepatnya setelah terjadinya penyimpangan dalam ajaran Islam dan tersebarnya hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Imam As-Suyuti rahimahullah menerangkan, kata sunnah disebut sebagai lawan kata dari kata-kata penyimpangan. Dikatakan, ya, fulan berada di atas sunnah apabila ia beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, baik amal itu telah termaktub dalam Al-Quran maupun tidak. Dan dikatakan fulan berada di dalam atau di atas penyimpangan apabila ia beramal dengan cara yang menyelisihi Al-Quran dan petunjuk Nabi. Seiring berjalan waktu, ya, dan terpetakannya ajaran Islam ke dalam beberapa disiplin ilmu, maka lahirlah definisi, ya, dan istilah baru untuk mengakomodasikan atau untuk mengakomodasikan disiplin ilmu tersebut. Salah satunya berkenaan dengan lafaz sunnah yang akan dibahas, ya, secara luas dalam buku ini. Berikut pemaparannya. Sunnah menurut ulama hadis. Menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, termasuk juga ciri-ciri fisik dan akhlak yang Allah ciptakan pada diri beliau. Menurut usul fikih, ya, dan fikih, menurut para ulama usul fikih dan fikih, sunnah adalah segala ucapan atau perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi. Definisi ini lahir karena menurut disiplin ilmu fikih dan usul fikih, sunnah ditinjau sebagai salah satu dalil syariat, sementara dari dalil itu bersumber dari ucapan, perbuatan atau ketetapan beliau. Akan halnya para ulama fikih, selain definisi tersebut, mereka juga mempunyai definisi yang lain tentang sunnah, yaitu salah satu hukum fikih yang berarti mustahab atau mandub apabila dikerjakan membuahkan pahala, namun apabila ditinggalkan maka tidak
berdosa atau tidak menyebabkan adanya dosa. Tetapi kalau kita mengerjakan sunnah akan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka sia-sia. Mereka menjadikan istilah sunnah sebagai salah satu dari hukum taklifi yang 5: wajib, mustahab, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Kata mustahab terkadang disebut dengan ucapan mandub atau sunnah. Yang kedua, memahami sunnah secara proporsional. Kita tahu tentu tidak bisa menolak kenyataan ya, bahwasanya pemahaman mayoritas umat Islam ini tentang sunnah ya sebatas sebagai sesuatu yang sifatnya mustahab, yang jika dilaksanakan akan mendatangkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak menyebabkan datangnya sebuah dosa. Pemahaman ini tersebut jelas sekali terbentuk dari definisi yang lazim diberikan para ulama fiqih dan ahlu sunnah. Akan tetapi kita harus mengingatkan sesama kaum muslimin bahwa dari sini ini muncul ya belakangan para ulama merumuskan demikian untuk menjelaskan salah satu tingkatan hukum taklifi di dalam fikih, mengingat fikih sudah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri, sehingga kita tidak boleh menafsirkan lafaz sunnah dalam hadis Nabi atsar ya sahabat setelah tabi'in atau ucapan para ulama dan imam yang mulia dengan definisi mustahab semata. Sebagaimana makna sunnah menurut mereka cakupannya lebih luas daripada itu. Bahkan istilah ini menurut mereka mencakup hal-hal ya yang menurut mereka dapat menyelamatkan seseorang yang sebelum kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sunnah adalah jalan atau cara untuk ya menempuh sesuatu, atau cara yang harus ditempuh. Dengan demikian ia mencakup sikap berpegang teguh pada apa-apa yang telah dicontohkan Nabi dan dipraktikkan khulafaur rasyidin, baik dalam keyakinan, akidah ya, perbuatan maupun ucapan. Inilah yang disebut sunnah yang sempurna atau yang paling purna. Oleh sebab itu, setiap kali ulama salaf menyebutkan lafaz sunnah, maka dimaksud ya tidak lain makna sunnah yang paling purna, mencakup semua hal di atas. Definisi sunnah ya dalam perspektif demikian diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan Fadl bin Iyad. Para sahabat-sahabat itu tahu. Cukup sampai di sini dulu materi kita di kesempatan sore hari. Mudah-mudahan ya esok kita akan sambung ya tentang definisi sunnah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadikan pembelajaran bagaimana cara kita memahami konteks daripada sunnah itu sendiri. Saya Abu Samil mengucapkan terima kasih atas segala support dan dukungannya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan sunnah sesuai dengan proporsinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.